Halo semua, perkenalkan saya Dita Lestari dari kelas MBS 5G Profesional. Di sini saya akan menyampaikan laporan kegiatan praktik pengalaman lapangan saya di minggu ketiga kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karanganyar. Kegiatan yang saya kerjakan pada minggu ketiga antara lain yang pertama, menyiapkan nomor telepon dan mendownload file peserta antrian online. Yang kedua, memeriksa kelengkapan berkas peserta antrian online. Yang ketiga, penetapan klaim data dan agenda klaim. Yang keempat, koreksi data internal kantor. Yang kelima, riset akun peserta. Yang keenam, tunda proses pengajuan klaim. Yang ketujuh, verifikasi berkas peserta. Yang kedelapan, approve data peserta. Yang kesembilan, mendisposisi surat masuk. Dan yang terakhir adalah menghubungi peserta terkait kekurangan berkas. Untuk selanjutnya, hal baru yang saya lakukan selama minggu ketiga ini ada 3. Yang pertama, melakukan penetapan klaim data dan agenda klaim. Yang kedua, ada verifikasi berkas peserta. Yang ketiga, ada approve data peserta. Kemudian, ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan praktik pengalaman lapangan minggu ketiga ini antara lain, yang pertama, saya mengetahui bagaimana cara melakukan penetapan klaim data dan agenda klaim. Yang kedua, saya mengetahui bagaimana cara melakukan verifikasi berkas peserta. Dan yang ketiga, saya tahu bagaimana cara melakukan approve data peserta. Hal menarik yang saya kerjakan selama minggu ketiga ini adalah melakukan verifikasi berkas peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan melakukan klaim. Alasannya, karena bisa melihat kelengkapan berkas yang diperlukan untuk klaim itu apa saja dan bisa melihat pengalaman dari pekerja yang akan melakukan klaim. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, ada jaminan kecelakaan kerja. Ruang lingkup perlindungan antara lain, yang pertama, perjalanan berangkat kerja dan kembali ke rumah. Yang kedua, selama menjalankan pekerjaan termasuk tugas luar. Yang ketiga, menderita penyakit akibat hubungan kerja. Yang keempat, sakit akibat kerja di tempat kerja yang mengakibatkan meninggal dunia atau dirawat di rumah sakit selama 24 jam. Yang kedua, ada jaminan kematian. Santunan kepada ahli waris peserta aktif yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Yang ketiga, ada jaminan hari tua, perlindungan terhadap terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, hari tua atau tidak bekerja lagi. Diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua dengan manfaat hasil pengembangan tanpa dibebani pajak dan biaya administrasi bulanan. Untuk yang terakhir, ada jaminan pensiun. Menjamin keberlangsungan penghasilan setelah pekerja memasuki masa pensiun atau usia 57 tahun. Diberikan melalui skema manfaat berkala atau bulanan. Manfaat berkala diberikan kepada pekerja ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, janda atau duda, atau anak ataupun orang tua. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di laporan keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.